Selamat siang, hari ini kelompok kami yaitu Hasna, Farin, Christopher, Jennifer, Reza, dan Ahmed dari kelas LH76 akan menyampaikan sebuah presentasi dengan tema perkembangan bisnis di era pandemi. Pandemi merupakan sebuah wabah atau sebuah penyakit yang telah menyebar ke berbagai benua negara meliputi daerah geografi yang luas, umumnya menyerang banyak orang. Contoh penyakit yang menjadi pandemi adalah coronavirus disease di tahun 2019 atau biasa kita kenal dengan COVID-19. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini, menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu, pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok. Virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 19 Maret 2020 yang lalu. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada seluruh negara termasuk di Indonesia. Hal ini meliputi beberapa sektor diantaranya sektor kesehatan, sosial, pariwisata, ekonomi, dan lainnya. Yang pertama, kita akan membahas di sektor kesehatan. Pengaruh pandemi COVID-19 dalam bidang kesehatan ini yaitu tingkat kesehatan menurun karena banyak yang terpapar COVID-19 dan banyak masyarakat yang stres karena khawatir dan takut tertular virus corona sehingga membuat sistem imun semakin menurun. Yang kita kutip dari tribunternet.com, total kasus yang diakumulasikan hingga bulan Oktober 2020 tercatat ada 4.127 kasus baru, sehingga total kasus virus corona di Indonesia menjadi 344.749 orang. Selain itu, banyak juga faktor kelelahan karena jumlah pasien yang membludak hingga Senin 27 September 2020, yaitu sebanyak 101 orang tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 meninggal dunia. Pada sektor sosial, pandemi COVID-19 memaksa pembatasan aktivitas sosial antar individu satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan kebiasaan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, pandemi ini telah memunculkan budaya masyarakat baru untuk merespon kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang ada. Wabah pandemi COVID-19 seperti ini tentunya mengubah nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir, paradigma, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, siap sedia hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan massa, menghindari kontak fisik dengan orang lain, dan implementasi berbagai lainnya protokol kesehatan telah menjadi kebiasaan. Sektor pariwisata memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan masyarakat, baik itu pada ekonomi, lingkungan alam, penduduk lokal di tempat tujuan, dan pada wisatawan itu sendiri. Berbagai macam dampak muncul mulai dari pembaruan dari proses produksi yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa untuk pengunjung serta pihak yang memiliki kepentingan yang terlibat di sektor pariwisata, menyebabkan perlunya melakukan pendekatan secara keseluruhan dalam hal pengembangan destinasi pariwisata, manajemen pariwisata, maupun monitoring kegiatan pariwisata yang ada.
Pendekatan ini sangat dianjurkan untuk diberlakukan pada kebijakan pariwisata nasional dan lokal serta perjanjian internasional. Sektor pariwisata sangat berperan penting dalam mengembangkan ekonomi masyarakat dan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun ekonomi berkelanjutan di masa yang mendatang. Sektor pariwisata telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang meliputi tempat rekreasi, hotel, restoran, angkutan, serta bentuk usaha yang mendukung pertumbuhan industri pariwisata lainnya. Saya akan membahas tentang sektor ekonomi dan perkembangan bisnis. Yang pertama, saya akan membahas tentang sektor ekonomi. Dalam jurnal Litbang, media informasi penelitian, pengembangan, dan iptek juga disebutkan bahwa pandemi membuat pertumbuhan ekonomi ini sangat melambat. Hal tersebut dipicu dengan adanya kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah, sehingga aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Pandemi yang terjadi sejak Maret 2020 telah membuat perekonomian pada tahun tersebut anjlok. Ini terlihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang tercatat minus 2,07% pada tahun 2020. Dan pada tahun sebelumnya, PDB masih tumbuh hingga 5,02%. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut juga bisa diikuti dengan dampak ekonomi lain seperti peningkatan pengangguran. Hal ini dikarenakan saat pandemi banyak perusahaan yang terganggu, sehingga banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan. Lalu selanjutnya adalah perkembangan bisnis. Selama pandemi COVID-19 ini, banyak bisnis yang sudah berjalan mengalami kerugian yang sangat signifikan. Bahkan ada yang mencapai titik bangkrut. Namun, di balik sisi negatif itu, ada beberapa bisnis yang justru berkembang pesat selama pandemi. Ketidakpastian pasar membuat permintaan akan barang yang dijual oleh para pelaku UMKM menjadi sangat berpengaruh. Selain itu, PHK juga tidak bisa terelakkan lagi. Kendati begitu, dalam keadaan saat ini juga memunculkan peluang dan harapan, yakni seperti yang dikatakan oleh honorary founder of IMA Herman Kartajaya. Tidak semua sektor bisnis pun anjlok. Ada sektor-sektor relevan yang justru bisnisnya membaik. Sebut saja sektor medis dan kesehatan, perdagangan online atau e-commerce, sampai fast-moving consumer goods atau MFGC, seperti obat-obatan, barang elektronik, produk makanan dan minuman kemasan. Di tengah berkacamuknya kehidupan masyarakat karena merebaknya virus corona, membuat setiap orang hidup dalam ketidakpastian global. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan ide yang sesuai dengan kondisi saat ini. Bahkan, setiap negara harus merespon perubahan alam dan persaingan teknologi secara terintegrasi dan secara komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil. Sehingga tantangan pandemi COVID-19 di era revolusi industri 4.0 ini dapat dikelola menjadi peluang. Contohnya yang terlihat jelas yaitu perusahaan masker, di mana kebutuhan masker pada masa pandemi ini sangat meningkat pesat, serta alat medis pun sangat dibutuhkan. Maka dari situlah kesempatan-kesempatan bisnis ini bisa berkembang selama pandemi. Selain yang berhubungan dengan berkembangnya pandemi, dan seiring berkembangannya zaman, banyak usaha startup yang mengeluarkan inovasi baru. Dengan begitu, para pengusaha startup mulai sekarang ini mereka telah banyak mengeluarkan pengeluaran atau hasil karyanya yang baru yang bertujuan untuk mengembangkan produk mereka lebih baik lagi, serta untuk membantu masyarakat sekitar terhadap beberapa bisnis yang mereka bangun tersebut. Dampak pandemi pada bisnis yaitu bahwa dampak pandemi COVID-19 terklaster pada 3 keadaan aktivitas bisnis. Yang pertama, bisnis bertahan atau stabil. Kedua, bisnis yang bisa menurun. Dan yang ketiga, bisnis yang berkembang. Bisnis yang stabil melalui penyesuaian model interaksi menggunakan platform aplikasi online adalah pendidikan, terutama untuk hantaran makanan, minuman, dan kebutuhan pokok. Bisnis yang menurun adalah yang berbasis kunjungan,
atau keberadaan konsumen di tempat sangat terdampak dari pandemi COVID-19 seperti angkutan umum, pariwisata, perhotelan, retail offline, pusat perbelanjaan, angkutan orang dan barang. Bisnis yang berkembang karena dinamika pasar dan penyesuaian interaksi menggunakan platform aplikasi online seperti bisnis telekomunikasi, belanja online, kebutuhan pokok dan produk kesehatan, farmasi, produk kesehatan, termasuk UMKM yang beralih secara inovatif memproduksi produk kesehatan yang dibutuhkan di masa pandemi COVID-19. Memang hampir semua bisnis merasakan dampak wabah virus corona ini, tetapi ada juga sebagian perusahaan yang paling merasakan pengaruhnya. Berikut beberapa sebagai industri, yaitu industri perhotelan. Karena semakin sedikit orang-orang yang keluar dari rumah, semakin jarang pula orang-orang yang berkunjung dan menginap di hotel. Yang kedua, industri pariwisata. Dengan meningkatkan potensi penularan virus, semakin banyak orang yang enggan berpergian ke tempat berwisata. Yang ketiga, industri retail. Wabah corona sedikit banyak mempengaruhi daya beli konsumen. Survei dari Bank Indonesia memperkirakan akan terjadi penurunan penjualan pada seluruh komoditas. Selain karena penurunan daya beli, penyebab utamanya adalah terhambatnya pemasukan. Mengatasi hal ini, Kementerian Perdagangan menginstruksikan semua swalayan untuk tutup lebih larut, lebih tepatnya di atas jam 10 malam. Hal ini untuk memudahkan para konsumen membeli berbagai barang kebutuhan seperti sembako. Beberapa peluang bisnis yang dapat kita maksimalkan dari meluapnya wabah COVID-19 diantaranya yaitu yang pertama, munculnya peluang bisnis online baru atau e-bisnis. Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi, maka peluang membangun bisnis online yang besar akan semakin memungkinkan. Hal tersebut dapat terjadi karena seiring dengan berkembangnya waktu, maka teknologi akan semakin berkembang. Hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan sebagai inovasi untuk mengembangkan bisnis akan semakin besar. Di antara peluang bisnis di era revolusi industri 4.0 antara lain adalah bisnis jual beli online dan on-demand service atau aplikasi GoFood dan GoSend. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan biaya operasional. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa bisnis online merupakan bisnis yang membutuhkan modal yang sangat sedikit. Bagaimana tidak, karena bisnis tersebut dilakukan secara online, maka operasionalnya hanya sedikit yang perlu dilakukan. Yang ketiga, proses komunikasi dan monitoring antar karyawan semakin mudah. Untuk membangun sebuah perusahaan yang besar, tentu di dalamnya perlu ditunjang dengan tim atau karyawan yang solid. Dan dengan adanya media online ini, akses antar karyawan tentunya semakin mudah. Bahkan waktu yang dibutuhkan juga tidak begitu banyak. Hal ini juga akan bermanfaat untuk kita semua dalam mengawasi kinerja para karyawan. Contohnya menggunakan aplikasi Zoom, YouMeetMe, CloudX, dan sebagainya. Yang keempat, media pemasaran semakin tak terbatas. Dalam suatu bisnis, tentu teknik pemasaran merupakan hal yang paling wajib dilakukan. Di mana dengan adanya pemasaran, maka peminat produk akan semakin banyak. Dengan adanya teknologi yang berupa media online, tentu untuk melakukan pemasaran menjadi semakin mudah. Contohnya, saat ini media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp telah digunakan hampir setiap orang. Tentunya, ini dapat digunakan sebagai peluang untuk memasarkan produk yang akan kita jual. Yang kelima, proses transaksi menjadi semakin mudah. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa bisnis online mampu memberikan keuntungan. Seperti yang dapat dilihat pada fenomena saat ini, segala sesuatunya seseorang lebih memilih dengan menggunakan cara online. Bahkan berbagai macam opsi pembayaran online memudahkan proses transaksi karena tidak perlu menggunakan cash ataupun lewat perantara bank seperti m-banking. Yang keenam, peluang bisnis di bidang kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Adanya aturan social distancing dan physical distancing sehingga menjadi sebuah langkah dan peluang bisnis dalam bidang kesehatan. Di antaranya meningkatnya permintaan obat-obatan baik terhadap rumah sakit maupun perlunya tenaga apoteker, memproduksi cairan disinfektan, hand sanitizer, pembuatan masker dan berbagai model dan berbagai macam bahan, pembuatan APD atau alat pelindung diri, sarung tangan kesehatan, dan masih banyak lagi.
dalam bisnis tersebut tidak mungkin dilakukan secara face-to-face, akan tetapi dijalankan melalui bisnis yang online. Yang terakhir, penyedia tools dalam bidang metode pembelajaran. Mewabahnya virus corona juga berdampak pada dunia pendidikan, dari mulai pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Jika sekolah atau perguruan tinggi baik negeri maupun swasta tidak menerapkan e-learning, otomatis pembelajaran kepada siswa atau mahasiswa akan terhambat. Disinilah pentingnya pembelajaran daring atau dalam jaringan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Sehingga bagi perusahaan yang bergerak di bidang IT, ini merupakan peluang bisnis dalam menyediakan perlengkapan untuk menunjang pembelajaran online. Sekian presentasi kami mengenai perkembangan bisnis di era pandemi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.